wabarakatuh. Halo semuanya, good morning. How are you today? Okay, good. I'm fine too, thank you. Oke, bertemu lagi bersama Miss Vidya di pelajaran bahasa Inggris. Oke, now we are going to learn about Unit 3. Kira-kira di Unit 3 kita akan belajar tentang apa ya? Ada yang sudah buka bukunya? Iya, betul banget. Kita akan belajar tentang sports, yaitu tentang macam-macam kegiatan olahraga. Oke, do you like sports? Oke, good. Semuanya harus suka ya, namanya sport. Paling enggak kita harus menyukai beberapa atau salah satu jenis olahraga. Oke, you can open your book page 35. Oke, open your book page 35. On 35 there are some pictures about sports. Oke, yang pertama ada soccer. Ya, soccer atau juga kita bisa sebut football, itu sepak bola. Biasanya olahraga ini banyak disukai oleh para kaum laki-laki, ya. And then next ada volleyball atau bola voli. Dan selanjutnya ada badminton atau kita biasanya menyebutnya dengan bulu tangkis. And then next ada karate, ya kan, ada karate. Selanjutnya and then running, ada berlari. Dan ada archery. Archery itu adalah olahraga memanah, ya. Bu, kenapa sih Bu memanah disebut olahraga padahal kan dia nggak ngapa-ngapain Bu, cuma duduk di situ aja. Ya, tapi memanah itu dia termasuk dalam salah satu cabang olahraga. Selanjutnya ada basketball, ya kan. Terus selanjutnya ada golf, ada rafting. Nah, buat yang suka dengan olahraga yang memacu adrenalin, rafting sangat seru untuk kalian yang suka olahraga yang lebih seru nih, karena rafting itu adalah arung jeram yang dilakukan di sungai dengan yang arusnya itu lumayan deras, ya. Karena kalau arusnya nggak deras nanti nggak bisa jalan perahunya. Selanjutnya ada surfing, ya. Surfing, rafting itu merupakan contoh sport yang dilakukan di air atau kita menyebutnya dengan water sport, olahraga air. Nah, surfing itu sepertinya lebih mainstream dibandingkan dengan rafting, karena surfing itu harus dilakukannya di laut dengan adanya ombak. Karena kalau nggak ada ombak kita nggak bisa melakukan selancar atau surfing itu sendiri. And then selanjutnya ada swimming. Nah, ibu yakin nih rata-rata kalian suka dengan olahraga swimming, berenang. Oke, dan di gambar yang terakhir ada cycling, bersepeda, olahraga yang sedang ngetren-ngetrennya pada saat ini. Oke, nah yang ada di buku kalian itu hanya beberapa contoh dari jenis olahraga. Ada masih banyak olahraga lain yang belum disebutkan di buku kalian, karena itu hanya sebagian contoh kecil saja. Oke, ibu rasa kalian sudah mengerti ya, sudah tahu tentang kind of sports ya, jenis-jenis olahraga. Oke, selanjutnya masih di halaman 36, still on page 36, I will give you the explanation about expression of asking and giving opinion. Oke, kita masuk ke materi expression nih. Expression of asking and giving. Asking itu meminta, giving itu memberi. Jadi bagaimana cara kita asking opinion, meminta pendapat, and then giving opinion, memberikan pendapat. Nah, opini itu adalah pendapat, yang mana kalau kita ditanyakan pendapat pasti jawabannya bisa berbeda-beda tergantung jawaban kita. Contoh, ada 3 orang, ibu bertanya dengan si A, belum tentu jawaban si A itu sama dengan jawaban si B. Nah, itu namanya opinion atau pendapat. Oke, you can look page 36, look at the first sentence. What do you think about the basketball match this morning? Bagaimana menurut kamu tentang pertandingan bola basket pagi ini? Nah, itu dia menanyakan dengan menggunakan kata tanya what do you think? Ya, bagaimana menurut kamu? Apa yang kamu pikirkan? Ya kan? Nah, kalian bisa menjawabnya or giving the opinion by answer I think the match was very interesting. Oh, menurut saya pertandingannya itu seru. Tapi kalau misalnya
Bu, kalau menurut saya nggak seru. Jawabannya boleh beda, Bu. Oh boleh, karena ini opini, jawabannya bebas. Yang penting nyambung dengan pertanyaannya. Kalau ditanya pendapat, ya kalian harus berpendapat sesuai dengan pertanyaan tersebut. Misalnya, Bu, menurut saya pertandingannya nggak bagus. Kalau tadi kan dia jawabnya interesting, menarik. Kalau menurut kalian pertandingannya jelek, kalian bisa jawab dengan I think the match was very boring, misalnya membosankan, bisa ya. Jadi yang namanya pendapat nggak harus sama. Oke, next. Selain menggunakan kata what do you think, asking opinion, you can using do you think, menggunakan kalimat do you think. Do you think we should play soccer this morning or tomorrow afternoon? Menurut kamu kita harus main bola pagi ini atau besok siang? Nah, nanyain pendapat kan? Nah, kalian bisa menjawabnya dengan in my opinion, atau kalian juga bisa menjawab dengan I think, ya kan? Bebas, yang penting nyambung dengan pertanyaannya. Kayak contoh di buku, in my opinion we should play soccer tomorrow afternoon. Oh, menurut saya kita main bolanya besok siang aja, ya kan? Karena tadi dia nanya pendapatnya pagi ini atau besok siang. Nah, dia jawabnya tomorrow afternoon, berarti pendapatnya dia main bolanya besok aja. Nah, di sini ada penggunaan what do you think, atau do you think saja, atau do you have any idea, atau what's your opinion, how do you think. Nah, itu merupakan kalimat tanya untuk menanyakan pendapat. Jadi itu intinya sama saja menanyakan pendapat, hanya diawali dengan kalimat yang berbeda ya. Yang di sebelah kiri itu adalah contoh expression of asking opinion, and then on the right side di sebelah kanan itu adalah expression of giving opinion, menjawab atau memberikan pendapat, ya kan. Nah, contoh di situ ada yang menanyakan how do you think about players who cheat on a sport match? Bagaimana menurut kamu tentang pemain yang curang di dalam pertandingan? Nah, kalau dia menjawab dengan kata no, kalian bisa menjawab dengan no, I don't think so. Nah, kalau kalian menjawab kata no, kalian harus memberikan alasannya. Kenapa no? Di sini dia bilang I think it was an exciting match. Dia bilang itu adalah penampilan yang menarik. Atau bisa juga oh I think it's very bad to cheat a sport match. Oh, itu sangat buruk ya untuk curang dalam pertandingan. Oke. I think it's a very simple expression. Ibu harap kalian mengerti. I hope you understand about expression of asking and giving opinion ya. Sampai sini sudah bisa ya membedakan cara menanyakan dan memberikan pendapat. Oke, selanjutnya you can open your book page 37. Nah, di halaman 37 on the page 37 there are some dialogues, ya kan, about asking opinion and then answering by disagreeing and agreeing. Ya, dijawabnya tentang, ada tambahannya tentang agreeing, persetujuan artinya setuju, atau disagreeing, ketidaksetujuan. Jadi menanyakan pendapat dengan jawaban setuju atau tidak setuju. Nah, you can look on the dialogue one. Di situ ada dialog yang berbunyi, Rizal, what do you think about the Southeast Asian Games final football match between Indonesia versus Vietnam? Dia bilang, oh I think it was a very exciting match. What about you? Nah, dia nanya lagi tuh, bagaimana menurut kamu? Oh, it was exciting, but unfortunately we lost to Vietnam. Yeah, you are right. I believe that can win against Vietnam. Nah, di sini juga ada di dialog 2, Vika, we will have our final badminton match. What do you think about our play? I don't know. I think we should practice more often. Saya nggak tahu. Kayaknya kita harus latihan lebih sering, kata dia. Nah, di situ dia bilang, I agree with you. Ada kata I agree with you. Nah, kata I agree with you itu merupakan kalimat persetujuan, agreeing, yang mana dia setuju dengan pendapat temennya. I agree with you. Bu, kalau nggak setuju jawabnya gimana, Bu? Oh, bisa aja. Oh, I don't agree with you.
ya. Jadi menggunakan kata don't, saya nggak setuju dengan kamu gitu bedanya ya. Jadi di sini menjawab pendapatnya menggunakan kalimat agreeing, persetujuan, dan kalimat disagreeing. Untuk lengkapnya nanti Ibu akan memberikan beberapa rangkuman mengenai materi agreeing dan disagreeing. Nah, kalian bisa mempelajarinya lebih dalam dari rangkuman tersebut. Oke, next. Selanjutnya, open your book page 43. Nah, di halaman 43 you can look 43. There are about adverb of frequency. Nah, kalau kalian ingat di kelas 4 kemarin kalian sudah belajar tentang adverb of frequency. Oke, masih ingat nggak? Kalau yang lupa coba buka lagi buku catatannya kelas 4, pasti ketemu tentang materi adverb of frequency. Cuman bedanya pada saat kelas 4 kita hanya mempelajari beberapa saja, lebih sedikit. Kalau di kelas 5 ini adverb of frequency-nya itu lebih mendetail. Kalian bisa buka di halaman 43. You can look on page 43. Atau kalian juga bisa melihat ke papan tulis yang sudah Ibu catat di sini. Nah, ini sama yang ada seperti di buku kalian ya. Yang pertama itu frekuensinya 100%, 100%. Maka dalam kalimat kita bisa menggunakan kata always yang artinya selalu. Kalau kita bilang, "Oh, saya selalu mandi setiap pagi." Berarti dia melakukannya memang rutin setiap pagi mandi, tidak pernah tidak. Nah, maka menggunakan kata always yang artinya selalu. Oke, yang kedua ada 90%, ada 90% adverb of frequency-nya using usually. Usually itu artinya biasanya. Nah, kalau kalian menggunakan kata usually, contohnya misalnya I usually come home after work. Saya biasanya pulang ke rumah setelah bekerja. Nah, kata adverb of frequency usually ini menunjukkan frekuensinya 90%. Oke, next 80% ada kata normally atau generally. Normalnya atau pada umumnya. Normalnya atau pada umumnya, ya kan? Nah, ini menunjukkan bahwa keseringannya itu atau frekuensinya itu adalah 80%. And then next ada kata often. Ada kata often, often itu 70%, often itu artinya sering, ya kan? Berarti dia sering melakukannya. Di sini dibilang sering melakukannya, tapi pernah nggak Bu dia tidak melakukannya? Oh ya pernah, ya kan? Karena di sini frekuensinya hanya 70%, oke? 70%, sorry. Oke, next ada 50%, ada 50%. Di sini ada kata sometimes, kadang-kadang. Yang namanya kadang-kadang berarti pernah iya, pernah enggak. Contoh misalnya sehari seminggu ada 7 hari. Terus kalian bilang, oh saya kadang-kadang olahraga. Nah, berarti kadang-kadangnya itu jika kalian menggunakan kata sometimes, berarti kadang-kadangnya itu menunjukkan kalian 50%. Kenapa? Karena di kata occasionally yang menunjukkan 30% itu, occasionally juga artinya kadang. Cuman di sini arti kadangnya itu lebih rendah dari kata sometimes, artinya lebih jarang dilakukan dari kata sometimes. Oke, sampai sini ngerti ya perbedaan sometimes sama occasionally ya. Bisa dilihat di persennya, kalau sometimes menunjukkan 50% dia melakukan kegiatan, kalau occasionally kadangnya itu ditunjukkan dengan 30% melakukan kegiatan. Nah, selanjutnya ada kata seldom. Seldom menunjukkan only 10% frekuensi. Seldom artinya jarang. Dia jarang melakukan suatu kegiatan, maka kalian bisa menggunakan kata seldom. Atau 50% menggunakan kata rarely. Ya, lebih jarang. Jadi rarely itu di bawahnya seldom, lebih jarang. Ya, lebih jarang dilakukan, tapi pernah dilakukan, tapi jarang. Nah, yang terakhir adalah 0%, never, yang artinya tidak pernah. Yang namanya tidak pernah berarti sekalipun dia tidak melakukan kegiatan tersebut. Contoh, saya tidak pernah melakukan surfing. I never go surfing. Berarti memang
dia tidak pernah sama sekali melakukan surfing, sekalipun tidak pernah, maka menggunakan kata never. Nah, di sini kalian bisa ya membedakan adverb of frequency karena di situ dibantu dengan frekuensinya. Mulai dari 0% sampai 100%, dan di situ juga ada contoh yang menggunakan kalimat, di mana contoh yang menggunakan kalimat di situ lebih memudahkan kalian untuk membedakan dari adverb of frequency tersebut ya. Nah, selanjutnya Bu, di bawahnya di situ ada structure, ada juga yang menunjukkan adverb of frequency yang lainnya. Ya, betul. Di situ ada kata every day, once a month, 4 times a day, daily and weekly. Nah, kalian bisa catat jika kalian tidak tahu. Every day artinya setiap hari, once a month artinya sebulan sekali, 4 times a day artinya 4 kali sehari, daily artinya setiap hari, weekly artinya seminggu sekali atau mingguan, daily harian atau seminggu sekali atau sehari sekali. Nah, di situ itu merupakan contoh adverb of frequency yang menunjukkan keterangan waktu. Biasanya keterangan waktunya itu diletakkan di belakang kalimat ya. Contoh misalnya, saya biasanya pergi berenang setiap seminggu sekali. Bunyi kalimatnya gimana? I usually go swimming once a week. I usually go swimming once a week. Saya biasanya pergi berenang seminggu sekali. Nah, itu contoh kalimat yang menggunakan adverb of frequency dan ditambahkan keterangan waktu di belakangnya. Oke, nanti untuk lebih lengkapnya lagi, Ibu juga akan memberikan rangkuman tentang adverb of frequency ini yang pasti lebih mendetail dibandingkan yang ada di buku kalian. Oke, sampai sini I hope all of you understand what I have said. Oke, I will give you an assignment. You can do it by yourself at home. Your assignment is on page 40. Nah, PR kalian ada di halaman 40 ya. Di halaman 40 tugas kalian adalah match the opinion with the correct response. Jadi opininya dicocokkan dengan respon yang tepat yang ada di sebelah kanan. Oke, you match the left side to right side. Jadi kalian harus mencocokkan, tapi tidak perlu ditarik garis. Kalian cukup menuliskan nomornya saja di jawaban yang sebelah kanan. Kenapa? Agar tidak kotor atau tidak bingung pada saat nanti kita bahas pada saat Zoom meeting. Ya, nanti kalau misalnya ditarik garis bingung. Oh, yang ini salah, hapus. Jadinya garis yang lain ikut terhapus gitu ya. Jadi don't forget to do your assignment on page 40. I hope you can do it by yourself. Okay, I think enough for our meeting today. We can continue our meeting on the next meeting or next week. I think enough for our meeting today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.